Kalau kamu dalam hidupmu dikaruniai kawan-kawan baik, orang-orang baik yang selalu mengingatkanmu kepada Allah dan membuatmu mengerti keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan kebersamaanmu dengannya, pegang dia erat-erat. Pegang dia erat-erat, itu adalah hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupanmu. Teman-teman saudariku sekalian, hadiah besar bukan hanya sekedar nominal 0 dalam saldomu itu. Bukan hanya banyaknya 0 dalam saldomu. Hadiah itu bukan hanya sekedar kesehatan badanmu. Hadiah itu bukan hanya ketika kamu bisa beli ini, beli itu. Bukan, tapi hadiah ketika kamu dikaruniai. Entah itu guru, entah itu orang tua, entah itu suami, entah itu kawan, entah itu saudara, yang dapat selalu membuatmu menjadi mengagungkan Allah dalam hidupmu dan dapat menjadikanmu selalu mengingat Allah dalam hidupmu. Karunia indah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita sekalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita sedang mengucapkan subhanallah, astaghfirullah, zikir apapun, Allahumma salli ala Muhammad, alhamdulillah, bismillah, la quwwata illa billah, masya Allah, tabarakallah. Kalimat-kalimat itu, maka seketika itu pas Anda ingat, di saat itulah Allah kucurkan kebaikan untuk Anda. Selesainya masalah, sembuhnya penyakit, kebahagiaan di dalam hati. Allah berikan jalan keluar, Allah berikan ilham untuk melakukan kebaikan. Allah curahkan banyak kebaikan hanya dengan apa? Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka eman kalau ada waktu terlewat tanpa kita ingat kepada Allah. Tidak ada kebaikan yang mengucur di sana. Sampai Ibnul Qayyim mengatakan tentang kebaikan tadi, lau ya'lamul mar'u ma yu'tillahu lahu fi sujudihi ma rafa'a ra'sah. Kalau manusia itu tahu kucuran pemberian Allah kepadanya ketika dia sedang sujud, maka dia tidak akan berkenan untuk mengangkat kepalanya dari sujud tadi. Jadi kalau Anda menginginkan kehidupan yang mudah di rumah tangga, yang tenang, yang nyaman dalam pekerjaan, dalam interaksi sosial, kata Allah, hei, itu semua milikku. Datang kepadaku, minta kepadaku, karena semua sumber syafaat bersumber dariku. Kalau kamu ibadah tapi ibadahnya nggak layak diterima Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai itu terjadi hanya karena kebencianmu terhadap siapapun. Jangan benci siapapun, deh. Jangan benci siapapun. Allah nggak kasih izin. Satu-satunya yang Allah izinkan kamu untuk membencinya hanyalah setan. Inna syaitana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwan. Sesungguhnya setan adalah musuh, jadikan dia musuhmu. Setan aja. Jadi kalau kamu lagi benci sama seseorang, tinggal kamu lihatin aja, dia setan apa bukan? Selagi dia bukan setan, maka kamu tidak diberi izin untuk membenci seseorang. Seperti apapun kesalahannya, maafkan. Jelas. Amalkan ini sebelum tidur kalau kita mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tidur sampai kalau kita wafat. Allah tetap menjaga kalau kita diberi izin bangun, termudahkan beramal solih dalam bangunnya. Apa amalan itu? Baca ayat kursi. Setelah ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu tangan kita ditiup. Setelah ditiup, kita balurkan ke sekujur tubuh. Set. Nah, amalkan ini sebelum tidur, kemudian tidurlah dalam kondisi punya wudhu. Jangan lupa kalau memang punya witir, walaupun cuma serakaat. Allah akan menjaga orang yang mengamalkan tadi sejak tidurnya sampai besok dia terbangun. Atau kalaulah beliau wafat dalam keadaan terbaik. Punya wudhu, sudah zikir sampai sebelum tidur, lalu beliau tertidur, ternyata tidurnya untuk selama-lamanya. Allah beri kedudukan terbaik di sisinya, tempat terbaik di sisinya. Amalkan amalan ini hadirin.